Bapak boleh dimulai. Ya. Assalamualaikum. Ini benar dengan kelas 11 AKL 1? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, agar pembelajarannya lebih efektif, untuk duduknya bisa dirapihkan terlebih dahulu ya, mejanya juga diluruskan, dan kalau misal ada sampah di bawah, boleh dibawa ya, dan dibuang di tempat sampah. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Oh, Erlin, kenapa? Oh, ada kegiatan. Ya, baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini KM-nya siapa? Waladi, boleh ya dipimpin doanya? Baik teman-teman, sebelum kita mulai kelas ini, mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih Waladi. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi baru ya, yaitu buku besar atau general ledger. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu yang sudah kita pelajari sebelum kita memulai pada materi buku besar? Ada yang bisa menjawab? Oke, kira-kira apa ya? Oke, betul ya. Ada yang masih ingat juga gak sih apa pengertian dari jurnal umum? Oke, Yindi. Izin jawab, Ibu, buat jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat semua transaksinya. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Windy. Jadi jurnal umum itu adalah buku harian tempat dicatatnya semua transaksi oleh perusahaan secara sistematis dan kronologis. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah melakukan proses pembelajaran dengan kegiatan diskusi berkelompok dan individu dalam pematerian memposting buku besar, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dan manfaat buku besar. Yang kedua itu menganalisis bentuk buku besar, dan yang ketiga memposting buku besar dengan benar. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari materi buku besar ini ya? Karena ketika nanti kalian itu menjadi seorang accounting ya, buku besar ini itu sangat diperlukan ketika kalian akan menyusun siklus berikutnya, yaitu siklus neraca saldo. Nah, sebelum itu Ibu kan sudah tugaskan ya kemarin kalau kalian itu boleh membaca-baca terlebih dahulu tentang materi buku besar ini. Nah, kita akan adakan pretest terlebih dahulu ya anak-anak. Boleh device-nya disiapkan. Soalnya nggak banyak-banyak kok, cuman 5. Tidak bisa ya, maaf. Maaf anak-anak.
Bapak boleh di stop dulu. Oh, udah. Bapak gak jadi di stop. Boleh ya buat di scan anak-anak. Bisa tidak? Boleh. Sudah? Ibu mulai saja ya. Oke, di sini yang pertama itu ada Silmi, yang kedua itu Yuhu siapa? Oh, Ayu. Dan yang ketiga tadi, oh iya, Berry siapa? Oke, Alia. Baik ya, jika dilihat dari pretest, hasil pretest, semuanya itu sudah berada di atas KKM ya. Berarti kalian sudah mengerti nih yang ibu suruh itu kalian sudah lakukan begitu. Pinter-pinter ya kelas ini. Oke, baik, kita masuk ke materi intinya. Nah, di sini ada pengertian dari buku besar. Nah, jadi buku besar ini adalah suatu alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya berisi rangkuman atau ikhtisar-ikhtisar yang berasal dari jurnal umum atau khusus. Nah, selanjutnya itu ada manfaat buku besar. Yang pertama itu dapat melakukan pencatatan semua transaksi akuntansi dengan akurat dan memastikan transaksi yang dicatat itu benar. Nah, karena buku besar ini referensinya itu dari jurnal umum atau jurnal umum, jadi ketika kalian mengerjakan jurnal umum itu harus teliti gitu ya, agar di buku besarnya pun itu tidak salah, dan untuk melanjutkan ke siklus berikutnya juga kalian tidak salah dalam melakukan pencatatannya, karena akuntansi itu balance itu belum tentu benar, dan kalau sudah tidak balance itu sudah pasti salah. Nah, yang kedua itu dapat melakukan posting pada semua transaksi yang terjadi sesuai dengan akun masing-masing secara tepat. Nah, karena di buku besar ini kita akan melakukan pencatatan itu sesuai dengan akunnya masing-masing. Misalnya di jurnal umum itu ada akun kas dan modal. Nah, kita akan melakukan posting untuk kedua akun tersebut. Nah, yang ketiga itu menjaga keseimbangan akun yang ada di kolom debit maupun kredit. Dan yang keempat itu ada akomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Dan yang terakhir itu membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang reliable dan disajikan tepat waktu pada setiap periode akuntansi.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk buku besar. Nah, yang pertama itu ada huruf T. Nah, bentuk T ini adalah buku besar akuntansi yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Nah, sebelah kiri itu akan menunjukkan sisi debit dan sisi kanan itu menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas serta kode akun diletakkan di kanan atas. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk skontro atau dua kolom. Nah, bentuk skontro dalam buku besar akuntansi itu merupakan buku besar yang biasa disebut bentuk dua kolom. Nah, skontro itu berarti sebelah menyebelah atau dibagi dua, yakni sebelah debit dan sebelah kredit. Nah, bentuk yang ketiga yaitu ada bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Nah, bentuk stafel berkolom saldo tunggal ini dalam buku besar akuntansi ialah bentuk buku yang digunakan jika perlu penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Nah, dan yang terakhir yaitu ada bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Nah, buku besar ini itu tidak jauh berbeda ya, hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal, hanya perbedaannya dalam buku ini kolom saldo dibagi dua kolom, yakni kolom debit dan kolom kredit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara memposting buku besar. Nah, di sini sudah disediakan jurnal. Nah, di sini sudah disediakan jurnal umum ya, dan juga postingan dari buku besar itu. Nah, yang pertama itu nama akun. Di sini kita isi dengan nama akun yang bersangkutan. Karena di jurnal umum ini hanya ada dua akun, yaitu kas dan modal, maka kita akan melakukan posting terhadap akun kas dan akun modal. Yang kedua, kode akun diisi nomor akun yang bersangkutan. Karena kas ini termasuk ke dalam aset ya, jadi kode akunnya itu adalah 1 dan modal itu kode akunnya 3. Nah, untuk tanggal itu untuk mencatat tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi. Nah, di sini di jurnal umum ini terjadi transaksi pada bulan Maret tanggal 3. Nah, maka di buku besarnya pun kita akan tulis tanggal ini dimasukkan. Ya, untuk keterangan ini digunakan untuk mencatat penjelasan singkat transaksi. Tapi di sini itu tidak dicantumkan. Nah, kalian boleh menulis seperti ini ya. Artinya kalian sudah memposting akun kas dan akun modal ke dalam buku besar. Dan yang terakhir itu ada referensi. Karena buku besar ini sumbernya atau referensinya dari jurnal umum, maka kita di sini tulis JU1 ya. Untuk kolom debit, kredit, dan saldo ini mengikuti di jurnal umumnya juga. Di sini kas itu sebesar 15 juta. Maka ketika kita akan memposting ke dalam buku besar itu dimasukkan juga ke kolom debit sebesar 15 juta. Saldonya juga sama 15 juta. Nah, begitupun untuk akun modal ya, pada jurnal umum itu berada di sebelah kredit. Maka ketika kita akan mempostingnya ke dalam buku besar, ini juga disimpan di kolom kredit. Saldonya juga sama ya. Nah, bagaimana kalau misal terjadi transaksi lagi di akun kas tetapi
terjadinya tuh di sebelah kredit, maka kita akan mengurangi nominal tersebut ya, karena debit bertemu dengan kredit itu sifatnya akan mengurangi. Tetapi kalau misal debit bertemu dengan debit itu sifatnya akan bertambah. Begitupun sebaliknya, kredit bertemu dengan kredit itu sifatnya akan menambah. Oke, di sini Ibu sudah menampilkan jurnal umumnya dan kita akan melakukan diskusi kelompok. Di sini Ibu akan membagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini tugas kalian yaitu akan memposting akun-akun yang terdapat pada jurnal umum. Tetapi di sini dibatas ya, Ibu hanya menyuruh kalian untuk memposting akun kas saja ya. Untuk modal, perlengkapan dan lain-lainnya itu kita lakukan di hari yang lain. Oke. Boleh untuk setiap kelompok untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu 2 menit cukup ya. Oke, ada yang merasa kesulitan atau tidak? Apa yang sulitnya? Itu kan di jurnalnya nggak ada nomor akunnya ya Ibu, itu yang kas nomor akunnya berapa Ibu? Baik, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, karena kas itu masuk ke dalam aset, maka kode akunnya yaitu 1 ya. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk sesi diskusinya. Nah, sekarang Ibu ingin tiap kelompok untuk maju ke depan ya, mengisi kolom buku besarnya. Oke, dimulai dari kelompok 1. Ada yang ingin? Oke. Boleh sebentar ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang perwakilan dari kelompok 2, ada yang mau maju? Baik, terakhir dari kelompok 3, ada yang mau maju? Harus ada. Ya, boleh sebentar ya.
Oke, baik. Terima kasih kepada semua kelompok. Kita akan melihat jawabannya. Ya, betul ya. Pada tanggal 1 itu terjadi transaksi di saldonya itu sebesar 25 juta. Nah, dan untuk tanggal 10 itu di kredit, ini sifatnya akan mengurangi, dan di tanggal 20 itu di debit dan akan saldonya akan bertambah lagi. Nah, baik ya, karena Ibu lihat kalian sudah paham mengenai posting buku besar ini. Nah, sekarang Ibu akan melakukan post test. Tolong disiapkan device-nya lagi ya. Boleh ya untuk di-scan dulu. Oh iya, Ibu ingin menyampaikan informasi tadi yang mengikuti pretest dan post-test nanti kan suka ada 3 terbesar ya. Nah, itu boleh nanti di belakang menghubungi Ibu ya. Ibu mulai saja ya. Yang pertama di sini ada AKL, siapa AKL? Oke, Dede. Dan yang kedua itu ada Ayu. Dan yang ketiga B itu siapa? Oke, baik ya. Setelah melakukan post test, di sini sudah ada yang nilainya itu lebih dari KKM. Nah, untuk anak-anak yang masih di bawah KKM itu jangan patah semangat ya, dan jangan iri hati juga kepada temannya yang sudah di atas KKM. Nah, ini yang di bawah KKM itu kalian harus belajar lebih giat lagi. Nah, untuk yang sudah di atas KKM itu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Dan untuk yang masih di bawah KKM nanti Ibu akan berikan remedial ya. Ibu kirim di WA grup saja. Terima kasih untuk perhatiannya, dan untuk minggu depan Ibu akan beri bahan untuk materi baru ya, yaitu tentang neraca saldo. Baik, sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya. Boleh KM-nya ditutup doa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa mulai.
Selesai. Beri salam. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.